Erick Thohir sudah ikhlaskan Sintayong jadi pelatih timnas Korsel. Jalan Marten Paes ke timnas Indonesia masih panjang. 4 hari lagi, drawing timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Malaysia merasa timnas Indonesia pandang sebelah mata Piala AFF 2024. Simak info selengkapnya hanya di Bolala News. Kabar alotnya negosiasi kontrak baru antara Sintayong dengan PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia jadi pembicaraan publik Korea Selatan. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI masih belum memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia Sintayong, setelah sang pelatih dikabarkan masuk rumah sakit di Korea Selatan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan akan memberi waktu bagi Sintayong untuk menandatangani kontrak baru karena kondisi tersebut. Meski begitu, kedua belah pihak belum menemui kata sepakat. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI juga sudah memberikan sinyal kerelaan jika Sintayong ingin kembali sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Kami perlu punya pelatih standar dunia. Tapi saya yakin Sintayong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI, tanpa kualitas pemain, tidak mungkin kita Indonesia sampai di sini, imbuhnya. Pernyataan tersebut jadi pembicaraan publik tanah air saat ini. Selain itu, kabar alotnya negosiasi kontrak baru dengan PSSI juga jadi bahan pembicaraan di kampung halaman Sintayong, yaitu Korea Selatan. Pasalnya, Korea Selatan saat ini belum menemukan sosok pelatih baru usai memecat Jurgen Klinsmann pada awal 2023 lalu. PSSI-nya Korea Selatan atau KFA sudah membentuk tim untuk melakukan seleksi untuk nama-nama pelatih baru. Kiper Dallas FC, Marten Paes, masih harus menunggu waktu untuk berseragam timnas Indonesia. Paes sebenarnya sudah menjalani sumpah WNI pada bulan April lalu. Namun dia masih menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Sampai saat ini proses tersebut masih berjalan. Erick Thohir menjelaskan, saat ini semua pihak hanya bisa menunggu. Menurutnya, proses administrasi FIFA memang membutuhkan waktu. Bahkan, dia menilai proses yang dilewati Paes masih panjang. Dengan mengumpulkan bukti-bukti, PSSI tidak menyerah dan melakukan banding ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga atau CAS supaya Marten Paes bisa membela timnas Indonesia. Marten Paes diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September tahun 2024. Artinya, PSSI masih mempunyai waktu sekitar 3 bulan lagi untuk merampungkan permasalahannya. Drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar 4 hari lagi. Berdasarkan rilis yang diterima, drawing tersebut akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 27 Juni tahun 2024. Drawing akan digelar pukul 3 waktu setempat atau jam 2 WIB. Timnas Indonesia termasuk dalam 18 tim yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda lolos setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 dan finish sebagai runner-up grup F. Sebanyak 18 tim tersebut akan diundi ke dalam 3 grup yang masing-masing berisi 6 tim. Pertandingan dalam format grup akan digelar pada September, Oktober, dan November tahun 2024, serta Maret dan Juni tahun 2025. 2 tim teratas dari masing-masing grup, total 6 tim, akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan menampilkan 48 tim. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. PSSI melalui sang Ketua Umum, Erick Thohir mengungkapkan rencana menarik belum lama ini. Mereka berencana menurunkan pemain muda untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. PSSI mengeluarkan keputusan itu bukan tanpa alasan. Sebab, jadwal Piala AFF 2024 sangat berdekatan dengan lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Selain itu, Piala AFF 2024 juga bukan turnamen resmi FIFA. Sehingga poin yang akan didapat dari ajang 2 tahunan itu tak akan signifikan. Beberapa media di Asia Tenggara pun bereaksi dengan keputusan PSSI itu. Seperti yang dilakukan media Malaysia, Stadium Astro. Media tersebut bahkan memuat berita khusus dengan judul yang cukup menarik. Piala AFF, Indonesia pandang sebelah mata. Jika benar-benar konsisten dengan keputusan menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024, PSSI layak mendapatkan dukungan. Sebab, sejak lama ajang itu memang bukan turnamen resmi FIFA. Pemain muda yang turun di Piala AFF 2024 juga akan mendapatkan pengalaman berharga, yang akan sangat penting bagi perkembangan mereka untuk menghadapi ajang yang lebih kompetitif. Beberapa negara lain seperti Malaysia dan Thailand sebenarnya sudah beberapa kali melakukan itu. Mereka tak memaksakan memanggil semua pemain kunci di ajang Piala AFF. Sekian news flash kali ini, nantikan berita selanjutnya. Salam olahraga.